Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW diutus untuk dicontohi dan diciplak hidupnya. Jangan pernah Anda beribadah kalau tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita biasa istilahkan juga dengan mengarang-ngarang ibadah. Tanya, apakah Nabi SAW pernah contohkan? Kalau iya, Anda kerjakan. Kalau tidak, Anda tinggalkan. Karena Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Dalam riwayat lain, fahuwa mardud. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka akan ditolak, nggak akan diterima. Nabi tidak pernah contohkan, maka selesai, jangan dikerjakan. Cukup Anda kerjakan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini penting sekali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung mengenai pokok Islam. Hadis ini merupakan timbangan amal yang zahir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, atau semua sesuai dengan niatnya. Dan juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian beberapa perkataan sahabat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ini sahabat yang masyhur sekali, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sibuk selalu mengikuti dan mencontohi apa yang Nabi SAW contohkan atau ajarkan ya. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua perbuatan baru dalam agama itu pasti akan membawa pada kesesatan, walaupun manusia menganggapnya baik. Ini kata beliau. Ya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau kita katakan sunnah berarti lawan bid'ah. Kalau kita katakan bid'ah berarti lawan daripada sunnah. Ya. Seperti itu perkataan beliau. Walaupun manusia semua menganggap itu baik, tetap saja salah kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kisah yang masyhur, beliau pernah melewati satu masjid, di dalamnya orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran, ya. Kemudian mereka lagi berzikir, gitu kan, bertasbih, bertakbir, bertahlil gitu. Lalu kemudian yang cara ini belum pernah Abdullah bin Mas'ud lihat di zaman Nabi. Berzikir ya, tapi buat lingkaran khusus, belum mereka berzikir, menggoyang-goyangkan badan mereka. Ini belum pernah ada contoh, Nabi tidak pernah sama sahabat kerjakan gitu. Maka tiba-tiba saja ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Berbunyi dalam riwayat, "Faguddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'," kata beliau. Hitunglah dosa-dosa kalian, aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Maksudnya perbuatan kalian akan mendatangkan dosa nih, gitu kan. Padahal mereka lagi zikir. Zikrullah, bertakbir, bertahmil gitu. Abdullah bin Mas'ud, bukan saya ya, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang melihat itu terjadi, mengatakan, "Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Hitung dosa-dosa kalian sekarang dari perbuatan ini. Sementara yang sudah kalian kerjakan, ya, ibadah tidak akan hilang pahalanya. "Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatakum." Wahai, ada apa dengan kalian wahai umat Muhammad? Begitu cepat kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Kata beliau, ini lihat sahabat-sahabat Nabi kalian masih hidup yang menemani Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mereka ada, bahkan baju Nabi sendiri ya, belum rusak. Ya. Dan bejana-bejana beliau pun belum pecah, masih layak dipakai. Maksudnya Nabi kalian masih sangat dekat waktunya dengan kalian nih. Walladhi nafsi fi yadi innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihi babu dhalalah. Kata beliau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad SAW, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan? Maka apa jawaban orang lagi duduk? Mereka kaget dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang begitu tegas gitu. Kata mereka, qalu wallahi ma ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman. Ini julukan buat Abdullah bin Mas'ud karena anak pertama laki-laki beliau namanya Abdurrahman. Dalam bahasa Arab dipanggil Abu Abdurrahman ya. Wahai, demi Allah wahai ayahnya Abu Abdurrahman, ya, ma aradna illa al-khair. Kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kami lagi zikir nih, baik-baik gitu. Qala wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, ya, tidak mendapatkannya.
Jadi perhatikan coba Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana mereka mengingatkan agar hati-hati. Tidak selamanya apa yang diniatkan baik itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, bukankah zikir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar. Allah perintahkan zikir, tapi juga sudah dicontohkan jenis zikirnya dan tata caranya. Nah, ini tidak bisa terpisah, zikirnya dengan tata caranya. Maka ikuti semuanya. Karena kapan Anda tidak satukan keduanya, antara jenis yang diajarkan dan juga tata caranya, maka ini akan membuat rancuh, gitu kan? Tidak jelas. Contoh tadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana beliau begitu tegasnya mengingatkan para sahabat, para tabi'in, ya, yang hadir pada saat itu. Bagaimana mereka diingatkan, bahwa mereka cuma duduk lingkaran, buat lingkaran, lalu mereka berzikir, mereka anggap mereka sedang berbuat kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya, ya. Karena mereka anggap itu baik padahal tidak dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk hal yang cara cerdas, ikuti dan dicontohkan Nabi supaya tepat sasaran. Seperti itu. Kenapa kita bicara sunnah? Kenapa kita bicara amalan kita harus sesuai dengan sunnah? Karena yang diutus jadi nabi itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ustaz, bukan ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Kelak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di padang mahsyar, beliau menanti para umatnya di telaganya. Datang tuh umatnya. Nabi melihat umatnya di bekas wuduk mereka. Tahu-tahu ketika mereka hendak mendekat ke telaga Nabi SAW, datang malaikat mengusir mereka aja. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ummati, ummati, umatku, kenapa diusir umatku? Di situ para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu dengan apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, suhqan, suhqan, sudah jauh sana, jauh sana. Maka kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW supaya kita enggak ditolak di telaga Nabi SAW. Memang betul kita sudah melaksanakan sholat, beliau tahu dari tanda-tanda sholat itu. Tapi kalau ternyata kita menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi SAW, maka kita sulit untuk mendekat ke telaga Nabi SAW. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Ya belajar. Ketika belajar, belajarlah kepada yang memang tidak mengajak kepada dirinya, yang tidak mengajak kepada kelompoknya, tapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengajarkan, ini loh firman Allah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini loh amalannya Abu Bakar, ini kerjaannya Umar, ini loh petunjuknya Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat-sahabat Nabi. Dan dengan seperti itu, semoga kita bisa menjalankan Islam ini seperti yang dijalankan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersama para sahabat. Gue pantas-pantasan nak menuso teman-teman, insyaallah boten ngarah fatal. Nara sarah blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi boten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, mari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula terangaken nggih. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka nggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali bersayyid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban, terus pas tawaf niku naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah kredit, terus nganggo balapan Vespa, paham ya? Nanti koyok teletabis nih, cek tua. Mereka oleh numpak terus ngicek nom-nom numpak apa? Itu skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampaui sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf, kadang ngetikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang nggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang nggak pernah ditinggalkan.
Tapi kalau ngendikan labbaik kadang ngendikan kadang enggak, kadang doa kadang enggak, berarti berstatus sunnat. Nah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama yang tahu. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi yang hampir semua alawiyin, semua ulama pakai kitab Minhajut Thalibin. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunnah Rasul. Sunnah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku atau tidak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampai niru Nabi. Wah, yang repot. Bojo sitok ibu Melayu malah aneh-aneh. Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile aboh. Ya sakit Habib Ali ya enak gitu. Wong putune kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate, kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwun khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi ini wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib, tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya? Terus nah setelah sallu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken nggih. Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahhudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancene gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki nak iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo coba. Ayo dhisik di niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadza aqidan tarafai izari ala atiki. Andai kan itu enggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih kan. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabu malam. Bisa masalah besar itu. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga semua di sini dimaafkan Allah Ta'ala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad
Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika muktamar 84 berapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak dari bapak, dari guru. Kemudian beliau juga ngaji di Stokiri. Saya juga dapat keluarga Stokiri, banyaklah hal-hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini ya, Wahid, kan masih kecil tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah Ihya, entah Hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin. Keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren gitu saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahab. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya ya kan? Dikarang katanya dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis Qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu Amla Alainas Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani Anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azaim hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haromain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haromain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Ma'had Ali sinau Basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah, kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kita Wajiz. Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya, tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya, paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat. Kalau nggak tahu isinya, tahu harganya ya. Ya, ingat ya. Kalau uang ingat ya. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut Al-Muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar itu ya sudah dinamain Al-Muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalib. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansuri. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim
diganti manhajut tulab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, tolibin jamak mudzakkar salim, tulab jamak taksir. Jadi asli ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, minhajut tolibin jadi manhajut tulab. Kemudian manhajut tulab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matali itu tidak paham. Akhirnya terus manhajut tulab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Ansori, jadi Fathul Wahab. Loh, alhamdulillah ya masih banyak yang nggak paham. Padahal sudah sarah. Artinya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan, kita ngaku tidak paham tawaduk. Daripada ngaku paham nggak paham, mendingan ngaku nggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku nggak paham. Mungkin tawaduk, mungkin betul adanya. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin. Dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, enggak.